Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini anakku sekalian? Alhamdulillah, semua sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Dan insyaallah pada pagi ini Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran tema pada pagi hari ini, mungkin yang tema sangat fenomenal bagi kita semuanya, yakni tentang sebuah munakohat, pernikahan dalam Islam ya. Ini pernikahan dalam pandangan Islam ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kita, karena memang kalian kelas 12 sudah sangat cocok sekali dengan materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa merubah mindset kita, pemahaman kita dengan pemahaman yang lebih baik, dan nanti kelak insya Allah kita akan mengamalkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah tema kita pada pagi hari ini, pernikahan dalam pandangan Islam atau dikenal dengan munakohat, gitu ya. Baik anak sekalian, agar kita lebih fokus, mari kita langsung pembelajaran kita pada malam hari ini. Agar lebih fokus, kita coba nanti dengarkan secara seksama, dan nih jika seandainya nanti ada sesuatu yang tidak paham silahkan ditanyakan. Oke? Baik. Yang jelas pembelajaran kita pada pagi hari ini memiliki sebuah tujuan, yakni tujuan pembelajaran tentang pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah agar kita mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam. Yang kedua, mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya. Ketiga, mengetahui hukum, rukun, dan syarat nikah. Yang keempat, memahami mahram dan perwalian. Keenam, mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Ketujuh, mengetahui hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Nanti kita akan contohkan kasus talak, cerai, dan rujuk. Dan yang terakhir adalah menjelaskan apa itu masa idah. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Adapun pokok bahasan kita adalah makna nikah, tujuan pernikahan, hukum dan hukumnya, kriteria memilih jodoh, pacaran, rukun dan syarat pernikahan, mahram, dan rusaknya pernikahan. Inilah secara garis besar pokok bahasan kita dalam pembelajaran kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah makna pernikahan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah makna pernikahan menurut undang-undang. Adapun dalam Islam, pernikahan itu apa? Akad yang sangat kuat atau yang sering dikenal dengan mitsaqon ghalidh, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'duhum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidh. Artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. An-Nisa ayat 21. Inilah dalil tentang sebuah pernikahan. Selanjutnya adalah
Nah, ini yang dimaksud dengan misakon ghalidho atau ikatan yang agung. Itu apa? Ikatan yang agung atau misakon ghalidho itu ikatan perjanjian pernikahan yang agung antara laki dan perempuan yang sudah dihalalkan Allah. Di dalamnya ada hak dan kewajiban sebagai suami istri. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan ya itu enggak, gitu ya. Yang dimaksud Allah di sini pastilah, karena memang tujuan di antar pernikahan itu kan untuk mengembangbiakan kan ya. Bukan kalau laki-laki dengan laki kan nggak ada perkembangbiakan ya. Di samping nanti banyak mungkin yang akan keterangan di belakang akan saya terangkan lebih lengkap lagi. Baik. Berikutnya adalah tujuan pernikahan itu apa? Yang pertama, tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan dan ridha Allah. Ya. Jadi ketenangan dan keridhaan Allah itu sebenarnya memang kalau pengalaman yang sudah berjalan, memang pernikahan itu sebenarnya mendatangkan ketenangan. Ya kalau kayak kita bujangan nggak ada ketenangan, masih sendirian gitu ya, kesono kemari gitu ya. Apalagi termasuk kesempurnaan agama seseorang kan juga karena memang pernikahan. Kalau mereka orangnya soleh-solehah tapi agamanya belum bernikah, berarti belum sempurna juga gitu kan. Dan ini juga akan mendatangkan keridhaan Allah karena ini perintah Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah atau disingkat dengan keluarga samara. Yang keempat adalah mendapatkan keturunan. Kelima, untuk menyambung tali silaturahmi antar keluarga besar. Dan yang berikutnya adalah keenam, memperbaiki kualitas hidup kita. Kalau kita sudah nikah itu kedewasaan akan tampak. Kalau sifat yang masih jahil misalnya udah harus ditinggalkan karena kita sudah berkualitas. Harus memperbaiki daya hidup ya, memperbaiki kualitas hidup kita mungkin dalam segala hal. Itulah salah satu beberapa tujuan daripada pernikahan ya. Baik. Selanjutnya, kalau kita tahu mungkin sebelumnya hukum pernikahan itu kalau menurut baginda Rasulullah SAW kan mungkin sering ini sangat terkenal ya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, barang nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku bukanlah golonganku. Hadis riwayat Bukhari Muslim lagi. Artinya apa? Nikah itu kewajiban yang harus kita tunaikan. Kalau kita tidak mengikuti sunnah ini berarti kita tidak mengikuti dari tidak termasuk golongan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa sekarang hukum pernikahan? Nah, ini hukum pernikahan itu sifatnya memang ada 5 ya. Wajib, bisa jatuhnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Bagaimana kejadian setiap hukum ini bisa dijatuhi hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah ini yang akan kita jelaskan supaya kita paham dan mengerti. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ini sekedar motivasi pada kita, idza ja'akum min tardawna dinihi wa khalquhu fazawwaju illa taf'alu. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridai agama dan akhlaknya, tangkum fitnatu fil ardi wa fasadu kabir. Ya, maka nikahkanlah. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ini motivasi terutama bagi calon mertua yang memiliki anak gadis atau wanita. Apabila ada seorang laki-laki yang meminang anak gadisnya atau anaknya lah, mereka tahu laki-laki itu adalah baik agama dan akhlaknya, maka tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain bagi orang tua yang seperti itu kecuali menerimanya. Jika tidak, akan terjadi bencana atau fitnah di muka bumi ini, terutama di keluarga daripada orang tua tersebut. Ini motivasi buat para orang tua gadis. Berikutnya, hukum wajib. Apa dikenakan pasal hukum wajib itu? Pertama,
Karena apabila seseorang sudah mampu secara finansial, ya, tetapi mereka takut jatuh ke dalam perzinaan, maka itu hukumnya wajib. Ya, jadi nafkah zahir batin itu mampu semua, maka tidak ada jalan lain bagi seorang orang tersebut kecuali secepatnya menikah, karena mereka sudah kenaikan hukum wajib, gitu ya. Imam Al-Qurtubi pernah berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila ada orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina. Takut berbuat zina maksudnya seperti itu, ya. Ini menjadi peringatan bagi kita. Yang kedua, hukum jadi sunnah apabila orang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada perzinaan, ya. Nah, itu hukumnya memang sunnah. Dia mampu nih, tapi mereka mungkin masih belajar atau apa dan sebagainya, sehingga tidak jatuh pada lubang, ya, tidak mungkin banyak interaksi dengan para berkholwat dengan perempuan lain, mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi ini bukan berarti dibiarkan begitu saja. Tapi kalau mereka tunaikan itu, maka itu jauh lebih baik dibandingkan harus menyendiri, padahal mereka sudah mampu semuanya. Oke. Berikutnya adalah ungkapan daripada Abi Umamah. Beliau mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, menikahlah karena aku bangga berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat, dan janganlah kalian menjadi seperti para rahib Nasrani. Hadis riwayat Baihaqi. Ini anjuran dan juga mungkin perintah ya baginda Rasulullah SAW agar supaya menikah. Kalau memang kita sudah mampu menikah, karena baginda Rasulullah SAW akan bangga nanti umat itu ya, umat Rasulullah SAW banyak itu bangga, apakah banyak berkualitas gitu ya. Dan kita dilarang seperti para rahib yang tidak menikah. Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Ibnu Abbas pernah berkata, orang yang tidak mau menikah tidak sempurna daripada ibadahnya. Jadi kesempurnaan iman agama seseorang itu dalam suatu hadis ada disebutkan, agama seseorang tidak akan sempurna kecuali mereka berbuat bertakwa yang berada akhlak baik, terus kemudian separuhnya lagi itu adalah menikah. Bertakwa, iman hebat, kuat, akhlaknya baik, tapi belum nikah, itu baru separuh agamanya, belum sempurna, baru 50% barangkali seperti itu. Baik, berikutnya jadi haram hukum pernikahan. Kenapa? Jika kita tujuan menikah itu menguasai harta calon gitu ya, atau mungkin yang kedua mungkin tidak lengkap syarat sah dan rukunnya, mungkin karena tidak ada wali ya, mungkin mereka hidup sebatang kara, mungkin hanya laki perempuan, terus nggak ada walinya, nggak ada ini, itu nggak bisa. Mereka harus penantian, harus mencari bagaimana cara untuk bisa mendapatkan itu. Jadi kalau haram posisinya seperti itu. Baik, berikutnya adalah makruh. Bagaimana jatuh hukumnya makruh? Jika lelaki tidak sanggup menafkahi lahir batin, belum mampu dan belum cukup usianya, nah itu pasti makruh itu, ya. Jadi harus sebaiknya memang harus nafkah zahir batin itu harus siap semuanya, gitu ya. Baik, berikutnya terakhir adalah insya Allah mubah. Bagaimana jatuh pada hukum mubah? Jika seorang yang berada posisi tengah-tengah antara mungkin yang diperintahkan ya, yang kedua yang diharamkan, yang dilarang gitu. Kalau terjadi di antara dua-duanya maka seharusnya untuk menikah dengan hal yang mencegahnya untuk menikah, maka itu hukumnya mubah. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Jadi hukumnya bisa seperti itu kalau mungkin jatuhnya mubah gitu ya. Jadi orangnya mungkin di tengah-tengah antara tadi yang pertama wajib hukumnya untuk segera menikah, yang kedua haram gitu. Jadi antara dua-duanya maka hukumnya mubah. Nikah pun juga udah nggak masalah sebenarnya, gitu ya. Walaupun kita ya netnya sebaiknya memang ya harus segera menikah. Baik, kriteria jodoh ternyata dalam Islam juga disampaikan. Nah,
Bahkan hadis bagi Rasulullah SAW juga disampaikan, ada nanti insya Allah di slide berikutnya. Kriteria jodoh itu nanti ada, mungkin barangkali ada pilihan harta, keturunan, agama, wajah, agamanya. Maka Islam menganjurkan agar memilih daripada agamanya, gitu ya. Ini hadis Rasulullah SAW ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wanita biasanya itu dinikahi karena 4 hal, ya, wal maliha, wal hasabha, wal jamaliha, wal jamaluha, wal diniha, gitu ya. Yang pertama adalah karena 4 hal itu hartanya. Yang kedua kedudukannya. Ketiga parasnya, ya, cantik cakepnya dia. Yang ketiga adalah agama. Maka Rasul mengatakan, maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Jadi pilihan yang terbaik kalau kita menghadapi ini, pasti semua orang akan menghadapi ini, insyaallah. 4 hal ini akan ada. Tapi jika kalian memilih dari antara 4 hal ini, maka harus kalian skala prioritas kita itu ada 4 matnya. Walaupun kalau harus agamanya. Walaupun mungkin 4 matnya ada, itu luar biasa. Kalau kata Kiai saya itu, kalau ada 4 matnya itu seperti burung elang warna putih, gitu ya. Karena hampir burung elang itu warnanya hitam, gitu. Jadi sulit untuk mencari kedua-duanya seperti itu. Baik, sekarang urutan wali nikah. Siapa yang berhak menikahkan daripada anak gadisnya atau anaknya, anak perempuannya? Yang pertama yang berhak adalah ayah, ya. Ayah paling berhak. Jika tidak ada, kakek, ayah dari kakeknya. Pokoknya keturunan garis laki-laki. Ketika saudara laki-laki kandung, kakaknya mungkin. Pokoknya saudara adik-adiknya lah, pokoknya laki-laki. Saudara laki-laki seayah, nah mungkin paman dan sebagainya. Anak dari saudara laki-laki kandung, mungkin ponakannya, itu juga boleh. Pokoknya dari keturunan ayah. Anak dari saudara laki-laki seayah, ya, sama. Ini sama paman, ini saudara ayah tadi. Anak dari paman, sepupu, itu juga boleh, asalkan itu laki-laki, bukan dari bibi atau perempuan. Sekarang pengertian rukun dulu, ya. Sebelum kita ke rukun nikah. Rukun itu apa? Suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat sesuatu tersebut tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak akan sah. Ya. Memang contohnya kalau sholat, ya, memang tidak akan sah mungkin apabila meninggalkan salah satu rukunnya, misalnya sujud, itidalnya, itu misalnya gerakan itu, ya, rukuknya atau dan sebagainya, atau mungkin bacaan Fatihah dan sebagainya. Kalau itu menjadi rukun dalam sholat terus kita tinggalkan satu aja, maka tidak akan sah. Termasuk tertib, ya, sholat itu harus tertib. Kalau mungkin kita jik-jak, mungkin ya kita nggak tertib, ya nggak akan sah juga, ya. Baik, ketika kita berikutnya adalah tentang jodoh. Memang jodoh adalah rahasia Allah. Setiap manusia sudah ada jodohnya memang, ya. Allah ciptakan sebenarnya sudah ada berpasang-pasangan. Jika di dunia ini mungkin kita temukan mungkin nggak mendapat jodohnya, mungkin bareng insya Allah di akhirat nanti kelak akan mendapatkan itu. Asalkan kita berbuat baik dan kita nggak boleh buruk sangka kepada Allah. Ya mungkin barangkali sebenarnya takdir Allah seperti itu, tapi takdir Allah itu bisa Allah rubah kalau kita ada doa, kan doa itu akan bisa merubah takdir buruk menjadi baik, bisa. Maka kita itu perbanyak doa kepada Allah, minta jodoh, minta pasangan yang terbaik, gitu ya. Disegerakan kalau memang kita udah siap lahir batin dan sebagainya. Berusaha maksimal dan berusaha serta memperbaiki diri. Jangan terlalu berlebihan selektif, ya, untuk menentukan kriteria ideal jodoh, karena faktor agama yang paling utama. Ya, ingat ya. Jangan terlalu sempurna banget, ya, nanti malah nggak dapet malahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana agama kita. Oke, tahapan menikah itu sebenarnya ada. Yang pertama adalah ketika kita mau nikah itu kan harus ta'aruf dulu pertama, atau mengenal calon pasangan. Nggak selalu harus pacaran.
Ini yang salah nih. Sebenarnya memang ta'aruf ini memang tugasnya, fungsi seorang ayah itu tugas seorang ayah itu mencarikan jodoh bagi anak-anaknya, terutama yang perempuan ya. Gitu ya. Ketika tugas fungsi poksi ayah ini nggak berfungsi, nggak berjalan, maka anaknya akhirnya mencari sendiri. Itu salah daripada itu. Ini harus menjadi koreksi bagi orang tua. Ya, kalau ta'aruf bisa melalui keluarga, langsung aja. Kalau dulu kan zaman Rasulullah langsung datang ke calon mertuanya gitu ya. Mungkin ada yang kayak gitu, atau melalui gurunya. Kalau sekarang mungkin banyak yang melalui guru, antar guru, kemudian dipertemukan orang tua dan sebagainya. Mungkin banyak ya berbagai jalan menuju riyad. Berikutnya adalah konsultasi kepada orang yang berpengalaman dalam hidup ya. Setelah kita ta'aruf ini mungkin kita banyak konsultasi bagaimana pengalaman hidup, bagaimana mengarungi samudra pernikahan itu seperti apa, ya itu bisa ditanyakan. Harusnya seperti itu. Orang yang sebelum nikah itu, pranikah itu seperti itu. Kemudian kita kalau sudah mantap jodoh kita ya istikharah, memohon pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang macam-macam pernikahan. Ada nikah resmi, mut'ah, siri. Kalau nikah resmi seperti yang kita lihat tercatat ya, setelah mereka udah akad nikah dilanjutkan walimah ya, kemudian membentuk rumah tangga, dan itu insya Allah yang dihalalkan Allah SWT dan juga negara membenarkannya. Sedangkan nikah mut'ah itu nikah kontrak ya, nikah dengan batas waktu tertentu, mungkin berapa bulan atau berapa tahun ya. Tujuannya itu memperturutkan hawa saja, mungkin seperti Syiah itu nikahnya mut'ah, dan itu sebenarnya dalam Islam itu dilarang, haram. Berikutnya nikah siri. Syarat rukunnya sama sih sebenarnya seperti nikah resmi, cuman memang nggak dipublish, nggak dimasukkan, daftarkan ke administrasian kepada KUA, nggak ada catatan sipil. Ini dampaknya ke depannya juga kurang baik. Kenapa? Itu nanti ada hak waris terganjal. Apalagi kalau anak kita mau ngajin KJP, KIP, nggak ada, karena memang mereka nggak tercatat di catatan negara, catatan sipil, gitu ya. Berikutnya etika ta'aruf. Nah, etikanya, aturan mainnya ya, tidak boleh berkholwat. Tuh, kalau ta'aruf itu nggak berdua-duaan, kan bukan mahram. Tidak bersentuhan, kan bukan mahram ya kan. Menahan pandang mata, karena memang dalam Islam tidak diperbolehkan. Dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 kan menunduk pandangan. Tidak membuat suara mendayu ya, jangan terlalu menggoda suaranya, mendayu-dayu sehingga membuat orang lain tuh gimana ya, menimbulkan syahwat dan sebagainya, itu dilarang. Terus terang tentang niat menikah dan kondisi pribadi. Ya kalau ta'aruf itu, kalau misalnya ditanya gaji sebulan berapa, ya apa adanya, nggak boleh ada yang ditulis, supaya kelak nanti kita tidak menyesal di kemudian hari. Nah sekarang syarat pernikahan itu ada dua, syarat pernikahan sah dan syarat nikah kesempurnaan. Syarat sahnya ada dua, harus seagama, saling ridho. Kalau sekarang ada fenomena antar agama itu nggak akan sah sebenarnya. Kalau nggak melewati ini dulu nggak akan sah. Kalau pernikahan itu harus satu, ketika menikah harus agamanya sama. Kalau nggak sama nanti berumah satu atap berarti zina selama-lamanya. Yang kedua saling ridho ya, harus saling suka rela gitu. Terus syarat kesempurnaannya apa? Mereka harus balik dan sekufu. Ini kesempurnaannya aja ya. Emang nikah itu harus balik. Walaupun pernah Aisyah dinikahi Rasulullah itu belum balik, tapi kumpulnya mereka ketika sudah balik. Kedua adalah kufu, setara, sederajat, selevel gitulah. Sebaiknya seperti itu. Khawatir agar tidak kemudian hari menimbulkan daripada penyesalan, gitu ya. Nah, ini syarat nikahnya. Ini peta konsep saja itu. Oke, rukun pernikahan. Harus ada pengantin kan, laki-laki perempuan, harus ada wali. Walinya udah saya paparkan di depan, saksinya harus 2 minimal laki-laki, ada maharnya, dan juga ada ucapan ijab kabulnya. Ini ijab kabul itu udah tidak panjang kali lebar gitu ya. Yang penting diucapkan dan mereka diterima, ya, selesai. Sebenarnya seperti itu. Baik, sekarang syarat-syarat saksi. Saksi harus Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.
adil. Adil itu bukan orang yang fasik. Harusnya saksi itu orang yang tidak fasik. Maka catat ini menjadi. Dan berikutnya adalah masa iddah. Apa sih masa iddah? Masa yang menunggu seorang wanita setelah dicerai suaminya. Nah, itu ada masa iddahnya. Kalau masa iddah tuh rinciannya sebagai berikut. Perempuan yang cerai dalam kondisi tidak hamil, masa iddahnya 3 kali suci, biasanya 3 bulanan, ya. Terus yang kedua adalah perempuan yang suaminya meninggal, masa iddahnya 4 bulan 10 hari, ya. Terus perempuan yang diceraikan dalam kondisi hamil, masa iddahnya sampai melahirin. Kenapa? Jangan sampai belum melahirkan dinikahin, nanti dipastikan ini anak siapa gitu ya. Yang terakhir adalah perempuan yang masih belum balik atau menopause, masa iddahnya adalah 3 bulan. Ya, gitu. Ya, begitu. Nah, berikutnya adalah hikmah masa iddah bagi wanita untuk memastikan bahwa rahim wanita itu dicerai apa ya? Ya tadi yang saya katakan tadi. Masih ada janji sampai dia melahirkan. Terus kemudian memberi kesempatan siapa tahu suaminya kembali lagi. Gitu ya. Mungkin itu. Nah, ini harus tahu mahram. Wanita yang haram dinikahi gitu ya, oleh laki-laki sebab-sebab tertentu. Mahram ada 2, mu'abbad dan mu'aqqad. Tidak boleh dinikahi selamanya itu mu'abbad. Kalau mungkin hanya sementara waktu itu mu'aqqad gitu ya. Nah, kalau mu'abbad itu barangkali kalau secara nasab gitu ya, ini ada 7 orang, yakni ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Ini 7 orang yang dilarang selama-lamanya untuk nikahi karena nasab. Atau yang kedua perkawinan, ada 4 orang, ibu mertua, anak perempuan dan istri atau mungkin anak tiri terus menantu. Ini karena perkawinan. Yang ketiga sepersusuan, wanita yang menyusui dan ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya dan suaminya, itu nggak boleh, gitu ya. Itu dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 23. Kalau mahram mu'aqqad sementara mungkin ipar ya. Jika istri atau suami yang meninggal maka boleh menikahi iparnya, bibi jalur istri gitu ya. Wanita yang musyrik sampai dia beriman, wanita yang talak 3 hingga ia menikah dengan laki-laki lain, gitu ya. Gitu. Kalau rusaknya pernikahan itu karena talak dan gugat, ya. Itu harus kalian pahami. Baik, demikian anak-anak sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.